Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 70. POV author. Yuni heran melihat kedatangan Hamdan. Apa yang diinginkannya datang ke sini? Dengan wajah cerah dia datang ke toko Yuni dan dia sendiri. Padahal Yuni tak mau bertemu Hamdan, tetapi lelaki itu malah datang sendiri. Jalannya masih sedikit pincang, mungkin karena sisa sakit saat kecelakaan itu. Yun, sapa Hamdan dan Yuni masih diam saja. Sementara Rosita heran karena Yuni sudah bercerita tak mau bertemu Hamdan, takut salah paham dengan Lia. Sekarang dia datang sendiri ke sini tanpa istrinya. Mas, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah sudah aku katakan bertemu saja di luar, Mas? Mereka baru mau ke kafe menjumpai kamu, sentak Yuni. Hamdan tersenyum getir karena dia hanya modus dan dia ingin menjumpai Yuni karena kangen. Maaf Yun, aku datang saja ke sini, aku sudah rindu, ucapnya. Ditatapnya Yuni yang meringis dan dia segera tertawa. Maksudku aku sudah rindu dengan Cecil, ucapnya. Yuni menghela napas karena tahu Hamdan berbohong. Dari gelagatnya sudah ketahuan kalau dia berbohong. Mas, ada yang mau aku tanya padamu, segah Yuni. Apa? Sebaiknya kita bicara di dalam saja karena kamu pun sudah datang ke sini, kata Yuni ke Hamdan dan mengajak semuanya masuk. Hamdan mengikuti Yuni. Setelah sampai di dalam, dia duduk manis dan Cecil diletakkan dalam baby walker. Hamdan masih mengaku sakit dan belum sanggup menggendong Cecil karena kakinya masih sakit dan dia berjalan juga menggunakan penyangga. Bagaimana kabar kamu sekarang? Tanya Yuni berbahasa basi. Hamdan melirik Rosita yang juga ada di dalam. Dia sepertinya tak suka ada Rosita di dalam. Aku sudah lebih baik, hanya kakiku masih sakit karena kecelakaan itu Yun. Terima kasih sudah bertanya. Hamdan mengulas senyum terbaik. Baguslah mas. Yuni tahu Hamdan melihat ke arah Rosita dan tak suka dia di dalam. Biarkan Rosita di dalam mas, karena tak enak, kita bukan lagi suami istri dan kamu sudah datang sendiri ke sini, kata Yuni menghela napas dan Hamdan meringis. Iya, tak apa. Kenapa kamu datang sendiri dan di mana Lia mas? Tanya Yuni. Iya, dia tak ikut. Selanjutnya bila kamu kesini maka ajaklah Lia mas, karena dia sudah meminta padaku agar kamu mengajaknya bila datang menemui Cecil. Yuni cemberut pada Hamdan, tetapi lelaki itu justru hanya memandanginya saja. Yuni menjadi salah tingkah. Kenapa kamu ngelihati aku mas? Sentak Yuni. Aku kangen, kata Hamdan seadanya. Mata Yuni mendelik mendengarnya. Maaf Yun, aku tahu kamu gak suka aku datang ke sini. Cuma aku benar-benar rindu dengan Cecil dan kamu, ucap Hamdan tertunduk. Apa maksud kamu mas? Itu juga yang ingin aku tanyakan karena mereka semua berpikir kamu masih ada rasa padaku. Rasa seperti apa mas? Tanya Yuni heran ke Hamdan. Hamdan terdiam, dia sulit ingin menjawab. Namun dia juga salah datang saja ke sini dikarenakan dia ingin menjumpai Yuni. Yun, setelah kecelakaan itu aku gak pernah bisa berhenti mikir kamu. Aku selalu periksa hatiku kalau aku masih cinta sama kamu, ucap Hamdan tanpa ragu namun dengan nada pelan. Yuni hanya tertawa getir mendengar pengakuannya. Kamu ngawur ya mas? Aku bantu kamu gak ada maksud. Aku bantu kamu karena gak ada satupun orang yang menolong kamu saat itu. Iya, aku tahu, tetapi saat darah kita menyatu, darahmu kamu beri padaku, saat itu aku selalu terbayang kamu Yun. Hamdan menyatakan alasannya. Kamu sadar nggak kalau kamu sudah punya istri mas? Itu terlalu lebay dan hanya kebetulan saja mas. Nggak ada yang lebih sedikit pun mas. Kamu minta maaf sama istri kamu sekarang karena dia sudah salah paham mas. Bagiku kita sudah berakhir dan hubungan kita hanya sebatas orang tua Cecil saja, sentak Yuni panjang lebar supaya Hamdan paham dan tidak membuatnya pusing lagi. Yun, aku nggak tahu tentang hati ini dan di dalam ada kamu. Hamdan melirik Rosita di samping yang menahan tawa karena menganggap dia terlalu lebay. Kamu bicara apa sih mas? Aku gak suka kamu seperti ini. Dulu kamu selalu bilang aku jelek
dan gak berguna. Sekarang kamu bilang kangen saat kita sudah bercerai. Apa mau kamu? Tanya Yuni gusar ke Hamdan. Lelaki itu menarik napas juga dengan gusar. Dia mau Yuni menjadi istrinya lagi. Hanya itu mau dia, tetapi bagaimana menyampaikannya? Yuni pasti marah. Aku ingin kita seperti dulu lagi, Yun. Dan aku minta maaf sama kamu atas semua kesalahan yang pernah aku buat selama ini. Hamdan terlihat lesu mengatakan itu karena teringat kebodohannya di masa lalu. Mas, kamu benar-benar salah paham, Mas. Aku tak mau ribut-ribut seperti pasangan bercerai lainnya karena kita punya anak. Tetapi kita sudah cerai dan aku yang menggugat dan sudah tahu konsekuensi, tak mau seperti dulu lagi. Kamu sekarang juga punya istri dan lebih baik kita fokus ke anak kita, Mas. Ucap Yuni dengan lembut supaya Hamdan paham. Di hati Yuni sudah tak ada lagi Hamdan dan dia berharap hal yang sama. Mengapa hanya karena kebetulan menolong, sikap mantan suaminya itu berubah drastis? Baiklah Yun, maafkan aku sama sekali tak punya kesempatan untuk bersamamu. Maafkan kekeliruanku. Lebih baik kamu pulang dan minta maaf sama istri kamu, Mas. Aku gak mau mereka salah paham mengira kita masih ada hubungan. Aku mohon sama kamu, jangan datang lagi ke sini dengan tujuan aneh-aneh. Yuni berkata tegas ke Hamdan dan lelaki itu menghela napas besar karena tak memiliki kesempatan lagi bersama Yuni. Bisa dikatakan kalau dia itu nekat datang ke tempat itu untuk bertemu Yuni. Setelah Hamdan pergi, Yuni masih berpikir di balkonnya seperti biasa. Mengapa sikap Hamdan berubah hanya karena sebuah pertolongan? Sejujurnya Yuni tak mengharapkan apapun dari Hamdan. Dia sama sekali tak suka seperti ini. Mereka sudah selesai dan bercerai. Andai saja Hamdan di masa seperti sekarang ini, pastilah mereka tak akan bercerai. Namun sikapnya di masa lalu justru menyakiti kalbunya. Kamu mikirin mantan suami kamu, Mbak? Tanya Rosita ke Yuni yang sedang melamun. Sedikit, ucap Yuni. Rosita tertawa teringat Hamdan. Dia lucu, dulu suka sekali mencelamu. Sekarang dia tergila-gila padamu, kan lucu. Yuni hanya tertawa ringan. Mungkin inilah balasan Hamdan, di mana Tuhan membalik hatinya. Aku juga merasa aneh, mengapa dia jadi seperti ini? Karena karma kali, Mbak. Katanya setan selalu menggoda manusia, di mana istri orang cantik dan istri sendiri buruk rupa. Sekarang Hamdan seperti itu, Mbak. Dia dulu menghinamu dan sekarang dia menyukaimu. Artinya kena karma, di mana orang yang dicintainya sudah bukan miliknya lagi, kata Rosita menjabarkan. Yuni hanya tertawa ringan dalam hati membenarkan. Sekarang semuanya terlambat dan dia sudah bercerai. Tak ada niat untuk kembali. Hamdan sampai ke rumahnya dengan lesu. Walau rindu telah terobati karena berhasil memandang wajah Yuni, sang mantan istri, rasanya hancur karena dia sudah beristri dan tak akan ada kesempatan untuk bersama lagi. Dari mana saja kamu, Mas? Tanya Lia mendengkus ke Hamdan. Hamdan hanya diam saja tak mengubris istrinya. Kamu dengar aku gak sih? Kata Lia semakin marah. Aku menjumpai anakku. Kamu ke tempat Yuni? Iya. Keterlaluan kamu, Mas. Kenapa kamu pergi gitu aja? Kamu masih sakit dan sudah pergi saja, Lia berkata dengan suara keras. Hamdan malas menanggapi dan dia menghela napas berkata dengan pelan. Aku merasa rindu dengan anakku. Dusta Hamdan. Lia tahu Hamdan sedang berdusta dengannya karena tahu kalau Hamdan punya rasa yang lain terhadap Yuni. Mas, kenapa kamu jatuh cinta lagi dengannya? Apa salahku? Sergah Lia menahan tangis dan akhirnya tak kuat sehingga netranya mengeluarkan air juga. Aku gak tahu, Lia. Aku gak tahu mengapa jadi begini dan aku terlibat cinta masa lalu karena aku merasa bersalah dengan Yuni, kata Hamdan dengan gusar. Sekarang istri kamu aku, Mas, bukan Yuni. Iya, aku tahu. Aku mohon sama kamu jangan perbesar masalah ini karena aku baru saja sembuh. Mohon kamu mengerti, pinta Hamdan ke Lia. Kamu juga gak mengerti perasaan aku, Mas. Kamu egois, kata Lia mendengkus ke suaminya dan berlalu. Hamdan hanya diam saja menerima bentakan istrinya. Ketika berjalan tiba-tiba perut Lia terasa nyeri. Aduh, sakit banget, Mas, katanya. Hamdan mendatanginya karena Lia tiba-tiba bersandar ke tembok. Lia sangat kesakitan. Apa yang terjadi, Lia? Ucap Hamdan panik. Perutku sakit, Mas, sergah Lia kesakitan. Hamdan tersentak saat dia melihat ada darah yang merembesik di daster istrinya. Ada darah, Lia. Tolong aku, Mas, bawa aku ke rumah sakit. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.